Sebelum kita membahas lebih lanjut dinamika hubungan antara negara dan pasar, mari kita lihat kembali fungsi-fungsi negara dalam hubungannya dengan pasar dari sudut pandang liberalisme. Fungsi-fungsi negara ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fungsi-fungsi esensi negara, fungsi-fungsi beneficial negara, dan fungsi-fungsi negara yang terkait dengan kepentingan politik. Mari kita lihat satu persatu. Fungsi esensi negara adalah fungsi-fungsi yang hanya bisa dimainkan oleh negara. Dengan kata lain, aktor non-negara atau aktor-aktor lainnya di luar negara tidak mungkin bisa memainkan fungsi ini. Jadi fungsi ini hanya bisa berjalan jika memang negara mampu menyediakannya. Jika negara tidak mampu menyediakan ketiga fungsi atau menjalankan ketiga fungsi ini, maka negara tersebut kita sebut negara yang lemah, weak state, atau bahkan negara gagal. Apa saja 3 fungsi ekstensi negara? Yang pertama, terkait dengan keamanan dan pertahanan. Kenapa? Karena hanya negara yang memiliki instrumen kepolisian dan militer. Dalam hal ini, fungsi esensi negara adalah menyediakan keamanan baik untuk keamanan nasional maupun pribadi. Jika negara gagal menyediakan atau menjamin keamanan, maka yang terjadi adalah situasi anarki, di mana otoritas yang jelas, ya, yang bisa memastikan segala sesuatu berjalan lancar ya di dalam batas wilayahnya, sepertinya tidak ada. Dan lebih parah lagi jika otoritasnya tidak jelas, alias ya, pemerintahnya mungkin terlalu lemah atau tidak diakui oleh komponen yang lain, maka bisa terjadi munculnya kelompok-kelompok mafia ya, yang mengelola ya kegiatan pasar. Fungsi esensi yang kedua adalah atau fungsi yang terkait dengan kerangka legal, kerangka hukum. Jadi fungsi esensi yang kedua adalah perlindungan terhadap properti maupun hak-hak yang tercantum dalam kontrak. Tentu saja ini sangat penting untuk investasi maupun untuk kegiatan ekonomi lainnya. Karena dengan adanya jaminan hukum ini, maka pelaku pasar dapat menjalankan kegiatannya, make profits, tentu saja dengan perasaan aman karena merasa bahwa jalannya ya perjanjian ya atau kegiatan ekonomi lainnya terlindungi oleh hukum yang ada. Kemudian yang ketiga, fungsi esensi negara adalah menyediakan mata uang. Tentu saja mata uang sangat diperlukan dalam kegiatan pasar, dalam perekonomian. Negara dengan kekuatan atau pengaruh yang kuat dalam perdagangan dan ekonomi global biasanya memiliki keunggulan ya, lebih dibandingkan yang lain karena otomatis penggunaan mata uang mengikuti mata uang negara tersebut. Jika negara baru saja merdeka misalnya dan belum mampu menciptakan mata uangnya sendiri, maka biasanya negara tersebut menggunakan mata uang yang diakui secara internasional sambil menunggu negara tersebut mampu menciptakan mata uangnya sendiri. Jadi contoh Timor Leste ya di awal dan kalau saya tidak salah sampai sekarang ya masih menggunakan dolar. Fungsi negara yang kedua adalah fungsi negara yang disebut sebagai beneficial functions. Apa maksudnya ini? Maksudnya, ini adalah fungsi yang alangkah baiknya bisa dipenuhi juga oleh negara, walaupun fungsi beneficial ini
bisa dimainkan oleh aktor non-negara juga. Jadi misalnya dalam menyediakan public goods, yang mana public goods ini baik barang maupun jasa tentu saja dapat dinikmati secara luas oleh publik dan dapat mendorong kegiatan ekonomi. Public goods misalnya jalan tol, pendidikan umum, bandara udara, pelabuhan, semua ini tentu saja bisa dibangun oleh aktor non negara. Ya. Tetapi biasanya untuk membangun public goods, biaya pembangunannya biasanya mahal sekali. Tetapi public goods biasanya bukan usaha yang lumayan profitable ya. Karena misalnya sebuah perusahaan bisa saja, kontraktor bisa saja membangun sebuah jalan. Tetapi apa yang bisa diharapkan oleh perusahaan tersebut in return? Ya. Nah, jadi biasanya public goods ini melibatkan, dan alangkah baiknya jika melibatkan aktor negara juga. Oleh sebab itu fungsinya disebut fungsi beneficial ya, untuk menyediakan public goods. Yang kedua, memitigasi kegagalan pasar. Seperti yang teman-teman sudah tonton ya pada minggu sebelumnya, bahkan negara yang ultraliberal sekalipun, kalau teman-teman lihat di film, pemerintahnya akhirnya melakukan intervensi ketika pasar gagal. Ya banyak alasan dan pro kontra mengenai hal ini. Tapi terkadang perhitungannya adalah walaupun yang gagal ini pasar alias yang dimainkan oleh aktor non negara, tetapi harga dari kegagalan ini terlalu tinggi dan dapat mengganggu stabilitas sebuah negara. Jadi misalnya ketika negara hampir sektor swasta hampir bangkrut ya, misalnya mereka gagal memenuhi cicilan hutang, perusahaan-perusahaan besar ya, yang mengalami situasi seperti ini, kalau kita pakai sudut pandang ya liberal, ya resepnya adalah pasar dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi pertanyaannya adalah, berapa lama pasar mampu bangkit kembali? Dan pada periode di mana pasar masih gagal, berapa harganya? Harga ini bukan sekedar uang, tetapi harga sosial. Pengangguran yang ada, perusahaan yang harus bangkrut atau tutup, dan keseluruhan mata rantai produksi. Nah, oleh sebab itu, fungsi beneficial negara adalah alangkah baiknya juga jika negara tahu kapan intervensi. Sehingga akibat dari kegagalan pasar tidak merembet ke konsekuensi-konsekuensi sosial bahkan politik. Yang ketiga adalah fungsi yang didorong oleh kepentingan politik. Dengan kata lain, fungsi-fungsi ini sebenarnya bisa disediakan atau dimainkan oleh aktor non-negara. Akan tetapi jika negara melaksanakan fungsi-fungsi ini, maka negara mendapat keuntungan politis. Apa maksudnya? Misalnya, keuntungan dari eh, meningkatnya dukungan publik terhadap pemerintah. Dengan kata lain, legitimasi pemerintah menjadi kuat. Karena kebanyakan fungsi-fungsi yang didorong oleh kepentingan politik ini bersifat populis, alias mampu ya menyenangkan masyarakat secara luas. Contoh dari fungsi-fungsi yang didorong oleh kepentingan politik adalah pertama misalnya untuk peningkatan kondisi kerja. Ya. Peningkatan kondisi kerja
atau, situasi dalam pekerjaan, ini sebenarnya kan tugas aktor non-negara ya, misalnya perusahaan atau organisasi, ya mereka harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang baik. Tetapi ketika negara ya melakukan atau menciptakan kerangka untuk peningkatan kondisi kerja yang lebih baik, misalnya penetapan upah upah minimum ya, atau peningkatan kewajiban pemenuhan standar keamanan maupun kesehatan tertentu. Ya. Nah, ini biasanya sangat sangat mendukung mayoritas pekerja ya. Jadi ketika negara memainkan fungsi ini, kemungkinan besar pemerintahnya akan populer, mendapat legitimasi yang kuat. Yang kedua, terkait dengan redistribusi penghasilan atau redistribusi kekayaan. Misalnya waktu pemerintah membuat peraturan terkait pensiun ya, atau kompensasi saat pekerja harus kehilangan pekerjaannya. Atau dewasa ini yang sedang populer adalah penyediaan makanan bergizi gratis untuk anak-anak. Fungsi-fungsi ini sebenarnya bisa dimainkan oleh aktor lain, ya tentu saja dengan skala yang mungkin lebih kecil. Tetapi waktu negara memainkan fungsi ini, kemungkinan besar dia akan memperoleh atau memperkuat legitimasi politiknya.